Oke, di sini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan sekarang jarak titik ke bidang. Nah, kemarin jarak titik ke titik contohnya misalnya dari titik B ke titik D, itu aja ya kalau dari titik ke titik, atau dari titik B ke titik A, atau dari titik C ke titik G bisa. Oke, nah sekarang kalau ada ya jarak titik ke bidang, nah ini dia ada 3 titik yang dihubungkan nantinya. Biar lebih paham, kita masuk ke contohnya ya, bagaimana untuk mencari jarak titik ke suatu bidang. Oke, nah di sini ada sebuah kubus ABCDEF GH. Kemudian soalnya yang ini ya, yang nomor 1, bagaimana jarak titik C ini, C ke bidang BDG. Nah, ini udah Bapak gambarkan bidang BDG. Ya kan? Itu bentuknya segitiga ya, BDG. Nah, di situ jarak dari titik C ke bidang BDG itu kalau ditarik garis ini ya, dari titik C ini, titik C ke R, ini R. Jadi kalau dihubungkan itulah dia jaraknya. Oke. Dari C ke R itu sama dengan jarak titik ke bidang BDG. Nah, langkah pertama yang harus kita cari yaitu udah kita gambarkan dia semua. Nah, di sini Bapak lepas dia segitiganya dari segitiga CPG ya. Ini C, ini titik P-nya, titik tengahnya, ini titik G-nya. Oke, CPG. Nah, di sini yang tinta merah itu belum diketahui kian. Nanti caranya ada itu step by step Bapak buat 1 2 3 4. Nah, di sini yang diketahui masih panjang garis CG-nya. Panjang CG-nya 6 cm. Jadi, ini kan 6 cm. Jadi semua rusuk ini, rusuk AE, rusuk EB, rusuk BF, rusuk BC, rusuk CG, dan semuanya itu panjangnya 6 cm. Oke, yang belum diketahui panjang PC dan panjang PG. Itu belum. Nah, itu langkah pertama, kita lepas dulu ya segitiganya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua ini. Langkah kedua, kita cari dulu berapa sih panjang CP itu? Ya, berapa panjang CP-nya berapa? Di sini panjang CP-nya itu sama dengan setengah dari panjang garis AC. Setengah dari panjang garis AC. CP-nya ya. Ini C, ini P, ini A. Jadi, kalau dia CP, C ke P itu sama dengan 1/2 dari AC kan, kalau dihubungkan. Ini ya. Ini. Kemudian, inilah dia si P-nya. Jadi si panjang CP itu berada di tengah-tengah dia. Jadi kalau di tengah-tengah berarti kita ambil aja setengahnya. Oke, setengah dari AC. Kemarin caranya juga sama, ini kemarin seperti mencari jarak titik terhadap garis. Oke, di sini CP tadi kan setengah kali AC. Nah, AC berapa sih panjang AC? AC juga belum kita ketahui berapa panjang AC ini berapa. Jadi kita masukkan pakai rumus Pythagoras juga untuk mencari AC-nya nih. Jadi AC ini panjang AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini kan udah segitiga siku-siku kan. ABC kalau ditarik
Kalau dilepas segitiganya kan udah bentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sini. Oke, nampak ya siku-sikunya. Siku-sikunya ada di sini. Nih, di sini ya siku-sikunya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke rumus Pitagorasnya, dia jadi 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kenapa 6 dan 6 lagi? Karena tadi panjang setiap rusuknya kan 6 cm. Ini ya, 6 cm. Ini pun 6 cm juga di sini. 6 cm, ini pun 6 cm. Oke ya. Jadi, kalau 6 kuadrat tambah 6 kuadrat itu 72. Dari 36 tambah 36. Nah, 72 itu kalau disederhanakan jadi 36 kali 2. Menjadi akar 36 itu 6, sisanya 2. Jadi 6 akar 2. Sehingga panjang CP-nya setengah dikali 6 akar 2. Setengah dikali panjang AC. Yang ini tadi setengah dikali AC. Oke. Jadi setengah kali 6 akar 2 itu 3 akar 2. 6 bagi 2 kan 3. Jadi 3 akar 2. Nah, sudah dapat panjang CP ini 3 akar 2, kita masukkan ke sini. Ini Bapak buat titik-titik tadi. Nah, udah dapat itu, udah dapat titik ini, dapat titik ini juga. Kita masuk ke langkah ketiga. Ini langkah 3-nya. Langkah 3 kita mencari panjang PG. Panjang PG tadi kan belum diketahui. Nah, kita masukkan lagi pakai rumus Pitagoras. Jadi, panjang PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, di sini jadi bentuknya akar ya. Jadi 3 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 6 pangkat 2. Jadi kalau 3 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya 9 akar 4 ditambah 36. 9 akar 4 itu 18. Kenapa 18? Karena akar 4 kan 2. Ini ya, tadi 4, akar 4 itu 2 kali 9, hasilnya 18. Jadi 18 tambah 36 itu 54. Kemudian 54 itu kita sederhanakan lagi, jadi 9 kali 6, akar 9 itu 3, akar 6 nggak bisa kan, jadi tetap 6. Jadi sisanya 3 akar 6. Sudah dapat ya, udah dapat panjang PG, udah dapat panjang PC, ini PG, ini PC, ini PC, kemudian ini CG. Udah dapat semua ketiga titiknya. Kita masukkan rumus segitiga siku-siku. Ini udah dipelajarin waktu SMP nih. Jadi panjang CR tadi kan jarak C ke BD, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, jadi CR ini sama dengan sisi tegak dikali sisi datarnya. Oke, sisi tegak dikali sisi datar per sisi miringnya. Oke, jadi sisi tegaknya itu ini tadi ya, 6 cm dikali sisi datarnya 3 akar 2 cm per sisi miringnya 3 akar 6. Ini dia. Oke, jadi 6 kali 3 akar 2 itu 18 akar 2 per 3 akar 6. Jadi ini kita menyederhanakan bentuk akar. Ini udah dipelajari juga waktu kelas SMP kelas 9 sama kelas 10 SMA. Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar ini dikalikan sama penyebutnya. Ini dia penyebutnya 3 akar 6. Jadi 18 akar 2 per 3 akar 6 dikali 3 akar 6 per 3 akar 6. Hasilnya 54 akar 12. Ini ya, 54 akar 12 per 9 kali 6. Dari mana 9 kali 6? Dari sini. Dari sini ya. 3 akar 6 dikali 3 akar 6. 3 kali 3, 9. Akar 6 dikali akar 6, hasilnya 6. Kenapa 6? Akar 6 kali akar 6 kan 36. Akar 36 itu 6. Jadi
9 kali 6. 9 kali 6, 54. Jadi di atas pun ada 54. Jadi tinggal kita matikan, kita coret. Sisanya tinggal akar 12. Akar 12 itu 4 kali 3. Ya. Kalau 2 kali 6 bisa sih, tapi nggak bisa disederhanakan jadi bentuk akar. Jadi yang dipakai 4 kali 3. Karena akar 4 kan ada 2. Jadi hasil akhirnya 2 akar 3 cm. Oke? Itu dia contohnya ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh ditanya lagi. Oke, jadi tugas kalian carilah atau buatlah 2 soal tentang jarak titik terhadap bidang. 2 soalnya bebas, ambil dari mana aja. Bisa ambil dari buku lain, bisa ambil dari internet, boleh, sama penjelasannya ya, sama jawabannya. Kemudian kalian ubah 2 soal tadi angkanya. Yang tadinya panjangnya misalnya 5 cm, jadi soal yang keduanya, tadi kan 2 soal nih. Soal pertama misalnya panjang rusuknya 4 cm. Jadi soal kopi atau yang udah kalian ubah nomor 1 itu, jadi misalnya tadi 4 jadi 5. Yang tadinya 5 jadi 6. Berarti jadi totalnya ada 4 soal. Ngerti kan? Jadi 2 soal tadi misalnya nomor 1 panjang rusuknya 4 cm. Kemudian nomor 2 panjang rusuknya 5 cm. Jadi soal yang ketiga panjangnya jadi 6. Soal yang keempat jadi bebas angka lain. Pokoknya kalian ubah lah dia. Terus satu soal kalian buat video penjelasan seperti ini atau seperti yang kalian bisa lah. Oke, itu aja tugas kalian. Selamat pagi.